Harusnya kalau gue yang bukan. Film kakak. Ya, depannya kan belakangnya iya. Kalau dipanggil beda nih. Ya, tapi luar biasa dia. Dia nelfon gua, Yosi aku mau balik lagi. Ya silakan. Saya yang larang ya. Akhirnya ya dia balik dan gue bersyukur ya, maksudnya sekarang ada di grup ya, semangat banget dan selalu memberi di grup. Sekarang kalau ketemu langsung, ya sih ayo kita satu dulu gitu ya. Dulu boro-boro, mau makan kadang lupa deh. Tapi itu kasih Tuhan ya, maksudnya Tuhan bersatukan ya dalam kasih seperti itu. Dalam jalan yang panjang itu gue belajar untuk bisa mengasihi seperti Yesus itu nggak mudah ya. Oleh keluarga, oleh grup ya, mungkin gue nggak beruntung ya punya keluarga seperti lain keluarga umumnya gitu ya, yang mengasihi satu. Tapi gue bersyukur di sini gue punya keluarga gitu, orang-orang yang mau mengasihi gue sepatu susah ya. Teman-teman gue telepon gitu ya, gue juga nggak tahu apa tuh gimana sih orangnya. Tapi banyak cewek lagi telepon gitu kan. Telepon gue juga banyak kan angkatan gue udah nikah. Jadi mereka juga udah telepon gue ngasih semangat, mereka kan semangat mama gitu ya. Jadi ngabarin tapi semangat gitu ya. Kalau lemes gue. Nah tapi gue selalu gitu ya, lemah-lemahnya gue tetap berikan. Walaupun lemah, dan itu yang gue belajar mereka terus mengasihi dan gue mau bertumbuh. Emang gak mudah, tapi disitu gue belajar untuk bisa mengasihi seperti Tuhan dan juga hari ini ya. Buat gue belajar ini adalah untuk bisa mengasihi seperti Tuhan itu tadi ya, butuh ketekunan dan juga butuh namanya iman ya. Yang tadi perlu dibilang ya, kita butuh iman dan semangat juga. Itu aja mau sharing. Gue juga mau panggilkan juga ya, brother dan sister kita ya, yang mau sharing juga nih, respon dari tempat tadi. Sister dulu kali ya. Ya, sudah biru ya. Oh, kiri dulu, Bon. Siapa yang mau? Kayak bukannya kawan udah Oh, iya. sharing ya. Ya kan? Kawan boleh sharing dulu. Nanti dulu kasih makan dulu. Cakep aja lah pokoknya. Kayak Gurami kan sempat, cepat. Kayak Gurami kan. Saya dikasih berapa menit? Karena nanti ngomongnya panjang jadinya. Oke, 3 sekali semua. Oke, belum. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk Ko Diki ya yang udah sharing firman Tuhan, dan buat saya pribadi itu sangat menyegarkan ya untuk mengakhiri tahun 2023 ini ya, dan ini juga menjadi penyemangat buat saya pribadi di dalam berbagai macam dinamika kehidupan yang boleh dihadapi ya, terutama ketika menjadi seorang murid. Saya jadi murid di tahun 2021 brother sister, dan 2 tahun saya merasa kira-kira tadi Bro Diki sharing, saya banyak berefleksi gitu sebagai seorang murid, sudah belum sih saya mengasihi brother sister seperti Tuhan mengasihi saya gitu. Dan hari ini kita sama-sama diingatkan terkait dengan bagaimana sih kita bisa punya lompatan iman. Dan buat saya, ya benar tadi yang dibilang sama Bro Diki juga, bahwa untuk bisa punya lompatan iman kita harus punya kasihnya Tuhan. Kalau nggak punya kasihnya Tuhan yang benar-benar mau merendahkan hati untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan saya, ya saya nggak mungkin bisa ada di sini sampai di detik ini gitu, di posisi yang sekarang gitu. Siapapun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya, sehingga masih sangat besar kemungkinan untuk terjadi perpecahan. Tadi kalau Bro Diki sharing bagaimana satu grup dengan grup lain, tapi buat saya pribadi, jangankan antara satu grup dengan grup lain di barat gitu, bahkan kita yang di dalam satu grup pun bisa terjadi perpecahan gitu. Kenapa? Karena kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda, kemudian dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, sangat mungkin untuk kita saling terpecah gitu satu sama yang lain. Tapi saya bersyukur bahwa saya ketika menjadi murid diajarkan bagaimana untuk mengasihi dan rendah hati seperti Tuhan. Itu jadi nggak pernah beda-bedain orang antara satu dengan yang lain. Dan hari ini saya diingatkan juga bahwa ya kalau bagaimana caranya untuk bisa supaya tidak terpecah. Yang pertama, yang tadi sudah di-sharingkan, perlu adanya kerendahan hati gitu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau misalnya nggak rendah hati, merasa diri paling hebat, ya gimana kita bisa duduk untuk ngobrol sosok yang lain, kenal brother sister kita. Kalau merasa diri gue udah yang paling keren lah, nggak mau kenal sister atau brother
yang lain. Mau atau misalnya hal-hal yang sederhana ketika mau H2O misalnya harus pilih-pilih mau yang seperti apa. Gak gitu. Saya belajar untuk bisa mau kenal siapa aja, mau spend time sama siapa aja, gak pilih-pilih. Gitu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan ajarkan juga. Dan yang kedua yang saya belajar juga ya kalau misalnya mau bicara soal supaya tidak ada terjadi perpecahan, ya perlu adanya keadilan. Gitu. Dan keadilan itu lihat lagi ke Kristus gitu. Bukan masalah siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, tapi lihat lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dia nggak salah pun, udah mengasihi, tapi tetap aja disalibkan. Tapi dia mau tetap mengasihi dan itu nggak gampang. Dan saya mau mengajak semua kita dari hari ini dan seterusnya biar kita bagaimana caranya bisa bersatu dan bisa mendapatkan lompatan iman ya kita sama-sama melihat ke Kristus aja lah gitu. Karena kalau saya andalkan diri sendiri pun nggak akan mampu gitu sih. Dan saya thank you. Oke Kak Owan, Hidup lagi temannya. cantik ya kan. Awesome. Tolong brother, salah. Langsung dia biar Aduh. Oh, Bingnya siapa? Oh, Ci Merlin. Ci Merlin tuh Bingnya. Catat ya. Bisa kontak ya. Kontak aja. Nomornya juga di bawah ini. Itu kan dari sister ya kok. Ya. Terus brother dong. Nah, terus kita kita panggilkan ya. Siapa brother dong, brother. Masa sister aja. Ini saya. Masa sister aja. Udah langsung panggil aja deh kok siapa gitu. Aja panggil. Bro, Berapa? Coba dilihat. Martin dulu kali ya. Oh itu udah berdiri dia, wah. Sini kak. Wah dia langsung berdiri loh. Ya udah persiapan kayaknya. Udah ibu kan ya. Silakan teman. Terima kasih Pak Didi buat lesannya. Yang menarik buat saya itu di Efesus 4 ya, ayat 2 hingga ke 6 ya. Yang ayat 2 ini sih yang bagi saya itu sangat berasa berat ya, karena hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya benar sih, maksudnya harus ada profession dulu, kasih, habis itu humble, baru bisa unite sih. Karena kalau misalnya nggak ada dua itu sebagai dasarnya, maka ya akan terus terjadi perpecahan, akan terus terjadi konflik, karena apa ya, mungkin tidak rendah hati untuk menerima atau memahami karakter lawan bicara kita. Jadi ya istilahnya pasti akan terjadi konflik sih. Jadi ya menurut opini saya seperti itu, gitu kan. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi ya sekali lagi thank you Pak Diki buat lessonnya. Ya kasih, rendah hati itu adalah kunci untuk menuju ke persatuan. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kalau tadi sharingnya udah tunjuk ya. Kalau ini kita bebas ya. Iya, siapa yang mau maju? Oh. Jangan dipanggil-panggil. Boleh? Oke. Ya, salam bagi kita semua. Ini mengenal mensupport banyak Pak Diki. Ya, saya